Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal nilai mutlak. Ini adalah matematika wajib untuk kelas 10 di semester ganjil. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Di sini ada nilai mutlak dari negatif 2. Cara penyelesaiannya itu, jika misalkan kita memiliki nilai mutlak X, ini akan ada 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama jawabannya adalah X. Ini untuk X yang lebih dari 0. Kemudian jawabannya 0 dan negatif X. Nah, yang nilainya 0 itu berarti untuk X yang sama dengan 0. Dan yang negatif X ini untuk X yang kurang dari 0. Jadi untuk menjawab soal nomor 1 ini anggap adalah X-nya. X-nya adalah negatif 2. Sehingga kita menggunakan rumus yang paling bawah karena X-nya kurang dari 0. Jadi di sini negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi hasil dari nilai mutlak negatif 2 adalah 2. Kemudian soal nomor 2, nilai mutlak dari pi dikurangi 1. Pi itu 3,14 ya. 3,14 dikurangi 1 itu positif berarti ya. Artinya kalau positif, jawabannya adalah si X-nya ini atau pi dikurangi 1 yang C. Kemudian untuk soal nomor 3, nilai mutlak dari akar 3 dikurangi akar 5. Nah, di sini akar 3 itu 1,7, akar 5-nya adalah 2,236. Sehingga ketika dikurangi akan menjadi negatif ya. Kalau negatif berarti kita menggunakan rumus yang min X atau sini kita kasih negatif. Nah, tulis lagi si soalnya. Akar 3 min akar 5. Kemudian negatifnya kita kalikan. Negatif dikali akar 3 hasilnya negatif akar 3. Kemudian negatif dikali negatif akar 5 menjadi positif akar 5. Namun di pilihan gandanya tidak ada jawaban yang negatif akar 3 plus akar 5. Tapi tinggal kita balik saja atau tinggal kita gunakan sifat komutatif untuk penjumlahan. Menjadi akar 5 dikurangi akar 3, yaitu yang D. Kemudian untuk soal nomor 4, nilai mutlak dari 4 per akar 7 ditambah akar 11. Akar 7 positif, kemudian akar 11 juga positif. Positif tambah positif pasti positif. Kemudian 4 dibagi positif hasilnya akan positif. Nah, jika di sini nilainya positif, maka langsung kita tulis aja hasilnya adalah 4 per akar 7 ditambah akar 11. Ternyata belum ada jawaban yang seperti ini, sehingga harus kita gunakan cara merasionalkan. Oke, supaya akarnya tidak di bawah. Cara merasionalkan, kita perhatikan ini tandanya adalah positif. Kita cari sekawan dari positif yaitu negatif. Tinggal kita tulis lagi akar 7, tapi di sininya dengan negatif akar 11. Di sininya per akar 7 dikurangi akar 11. Kemudian yang atas kita tulis lagi saja, jadi 4 dikali akar 7 dikurangi akar 11. Kemudian yang bawahnya kita gunakan saja rumus A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu A ditambah B dikali A dikurangi B. Kita perhatikan bahwa di sini akar 7 ditambah akar 11. Kemudian akar 7-nya dikurangi dengan akar 11. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus yang ini ya, A kuadrat min B kuadrat. Jadi akar 7 kuadrat dikurangi akar 11, kemudian kita kuadratkan. Akar 7 kuadrat berarti 7, dikurangi akar 11 kuadrat berarti 11. Jadi di sini tinggal kita tulis 7 dikurangi 11 sama dengan negatif 4. Berarti di bawahnya adalah negatif 4. Kemudian ini karena dia perkalian bisa dibagi ya langsung ya. 4 dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang akar 7 min akar 11-nya kita tulis lagi. Nah, akar
7 min akar 11-nya kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga hasilnya menjadi negatif akar 7 ditambah akar 11. Lagi-lagi di sini tidak ada jawaban yang negatif 7 plus akar 11. Jadi tinggal kita gunakan sifat komutatif. Akar 11 dikurangi akar 7, yaitu yang C. Kemudian untuk soal nomor 5, di sini untuk X yang sama dengan 4, nilai dari mutlak 3 dikurangi mutlak X min 5 dikurangi 2 gitu ya. Ini mutlaknya yang garisnya merah ya. Oke, jadi yang harus kita kerjakan adalah mengganti X-nya dengan 4. Jadi gini, tulis lagi. X-nya menjadi 4. Nah, sekarang yang bisa dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang mutlak 4 dikurangi 5. Jadi yang belum dikerjakan kita tulis kembali. Ini 3 min, ada tanda mutlak. Kemudian 4 dikurangi 5 itu negatif 1. Mutlak dari negatif 1 yaitu 1. Kemudian di sini ada dikurangi 2. Kemudian ada tanda mutlak 2. Nah, yang bisa dikerjakan lagi yaitu 1 dikurangi 2. Berarti di sini tulis lagi. 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Nah, sehingga kita dapat nilai mutlak dari 3 dikurangi 1 yaitu 2. Atau nilai mutlak dari 2 yaitu 2. Hasilnya adalah yang D. Untuk soal nomor 6, untuk N yang lebih dari 1/2 bentuk aljabar nilai mutlak 4 dikurangi 8N itu berapa? Oke, di sini kalau misalkan N-nya lebih dari 1/2, bisa dong kalau kita gunakan N-nya itu misalkan 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita coba. Kalau misalkan N-nya 1, berarti 4 dikurangi 8 dikali 1. Jadi 4 kurangi 8 negatif 4. Berarti kan negatif ya. Kemudian 4 dikurangi 8 kali 2, 16. 4 dikurangi 16, negatif juga. Jadi yang ada di dalam mutlak ini jawabannya akan negatif. Sehingga jika si X-nya negatif, kita gunakan yang ada negatifnya juga ya. Berarti di sini 4 dikurangi 8N gitu. Sama dengan di sininya ada negatifnya nih. Nah, tulis lagi 4 dikurangi 8N-nya. Kemudian negatif satunya kita kalikan ke dalam. Jadi negatif 4 plus 8N. Ternyata tidak ada di pilihan ganda, sehingga kita putar dulu atau kita gunakan dulu sifat komutatif menjadi 8N dikurangi 4. Dan ternyata jawabannya masih belum ada. Kemudian kita bagi saja dengan 4. Berarti jika 8N dibagi 4, maka hasilnya adalah 2N. Kemudian min 4 dibagi 4, min 1. Sehingga jawabannya adalah 4 dikali 2N min 1. Untuk soal nomor 8, untuk A kurang dari atau sama dengan 1, maka A plus 1 min nilai mutlak dari 1 min A. Oke, kalau misalkan di sini A-nya kurang dari atau sama dengan 1, berarti A-nya itu mulai dari berapa nih? Misalkan 1, kemudian 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Kita masukkan misalkan A-nya itu dengan 1. Oke, kita tulis misalkan A-nya sama dengan 1, didapat bahwa 1 tambah 1 dikurangi mutlak 1 dikurangi 1. Ini hasilnya adalah, ini kan 0, berarti 2 ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita gunakan A-nya itu adalah 0. Berarti 0, A sama dengan 0. Di sini jadi 0 tambah 1 dikurangi apa nih? 1 dikurangi 0. Sehingga didapat ini 1 dikurangi 1, 0. Jika misalkan kita gunakan A-nya sama dengan negatif 2, berarti negatif 2 tambah 1 dikurangi nilai mutlak dari 1 dikurangi negatif 2. Nah, ini
dia akan bernilai berapa nih? Ini negatif 1, yang ini 3. Negatif 1 dikurangi 3 berarti negatif 2. Nah, jawabannya kan berbeda-beda ya, sehingga kita gunakan rumus. Boleh, jadi di sini A-nya tulis lagi, dikurangi 1 min A, gitu ya. Nah, ini 1 min A-nya itu, kita perhatikan kalau misalkan dimasukkan angka 1, 1 dikurangi 1, 0. Kemudian kalau 0 jadi positif, kalau min 1 juga pasti jadi positif ya, karena 1 dikurangi min 1 jadi berapa? 2. Kemudian 1 dikurangi min 2 jadi 3. Artinya, yang di dalam mutlak ini positif. Kalau di dalam mutlaknya positif, maka tinggal kita tulis si bilangan ini aja kan. Jadi di sini tulis A tambah 1 dikurangi, ininya keluar dari mutlak menjadi 1 kurangi A. Sehingga kita jumlahkan A dikurangi negatif A, berarti A tambah A, yaitu 2A. Kemudian 1 dikurangi 1, 0. Sehingga jawabannya adalah 2A. Jika tidak percaya, kita coba ya. Kalau misalkan A-nya 1, maka 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kalau misalkan A-nya 0, 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kalau misalkan A-nya negatif 2, jadi di sini ini salah ya. Ini harusnya jadi negatif 1 dikurangi, ini berapa? 3. Iya, harusnya ini jawabannya adalah negatif 4 ya. Jadi 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Berarti benar. Ini salah pengerjaan. Oke, jawabannya adalah yang E. Untuk soal yang nomor 7, nilai mutlak dari 1 dikurangi 2, tambah 3 dikurangi 4, tambah 5 dikurangi 6, tambah 7 dikurangi titik-titik, sampai tambah 99 dikurangi 100. Nah, untuk soal ini memang terlihat seperti yang susah ya. Jadi kita harus menjumlahkan atau mengurangi dari 1 sampai 100. Tapi jika kita lihat di sini, setiap dua angka akan bernilai negatif 1. Jadi ini 1 dikurangi 2 negatif 1, 3 dikurangi 4 negatif 1, 5 dikurangi 6 negatif 1. Begitupun ini 7 dikurangi pasti dengan 8 kan, pasti negatif 1 juga. Dan 99 dikurangi 100 pun negatif 1. Jadi jika kita perhatikan setiap dua angkanya bernilai negatif 1, kemudian dari 1 sampai 100 itu ada 100 angka, kita bagi 2, jadi ada 50 angka kan. Kemudian 50-nya kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga didapat ini nilai mutlak dari negatif 50. Atau negatif 50 yaitu 50. Jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 9, nilai mutlak dari 3 plus, terus ada mutlak lagi, 5 dikurangi, mutlak 7 dikurangi, mutlak 9, dan di belakangnya ada mutlaknya 4 kali. Oke, untuk soal yang seperti ini tinggal kita keluarkan satu-satu. Yang ini belum bisa keluar karena di belakangnya ada tanda plus, ini juga belum bisa, ini pun belum bisa. Jadi baru kita bisa mengeluarkan si mutlak 9 ini. Sehingga tinggal kita tulis lagi 3 plus kemudian 5 min 7 min. Nah, ini nilai mutlak dari 9 adalah 9. Sisa nilai mutlaknya itu 3 lagi di belakangnya. Sama dengan, nah dari sini yang bisa dioperasikan itu yang 7 kurangi 9 dulu ya. Jadi mutlak 3 plus, terus mutlak lagi 5 min, 7 dikurangi 9 adalah negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 berapa? 2. Kemudian sisa mutlak di belakangnya adalah 2 lagi. Nah, sekarang kita baru bisa menyelesaikan yang 5 dikurangi 2 dulu ya. Berarti 3 plusnya kita tulis lagi. Nilai mutlak dari 5 dikurangi 2 adalah 3. Gitu. Mutlaknya tinggal satu lagi yang belakang. Sehingga didapat nilai mutlak 6 atau 6 yang D. Kemudian untuk soal nomor 10 ini sama dengan soal nomor 9. Jadi tinggal kita tulis lagi nih. 1 dikurangi ini mutlak lagi
2 dikurangi mutlak lagi 3 dikurangi. Nah, yang ini nilai mutlak dari 4 adalah 4 dan tersisa tanda mutlaknya 3. Nah, kemudian yang bisa dikerjakan yang 3 dikurangi 4 dulu kan. Jadi 1 dikurangi, kemudian 2 dikurangi, ini negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1 dan tersisa tanda mutlaknya 2 lagi. Jadi di sini tulis lagi 2 dikurangi 1 itu 1, mutlak 1 adalah 1. 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah nilai mutlak dari 0 atau 0. Yang C. Oke, untuk pembahasan soal nilai mutlak saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.